Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Richardo. Di sini saya akan mempresentasikan proposal metode penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Investasi Asing, Pendapatan Per Kapita, dan Pertumbuhan PDB terhadap Ketimpangan Pendapatan Studi Kasus di 5 negara padat populasi. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara, secara global tentu selalu diiringi dengan permasalahan dan hambatan. Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu masalah dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam upaya pemerataan. Ketimpangan atau disparitas seringkali terjadi di negara yang padat populasi, terlebih termasuk kategori berkembang. Meskipun terkadang pertumbuhan ekonomi di negara tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tetapi ketimpangan pendapatan masih sering terjadi. Selain itu, ketimpangan pendapatan juga sering terjadi akibat pendapatan per kapita yang tidak sejalan dengan tingkat kemiskinan di dalam negara tersebut. Banyak terjadi di negara berkembang, bahkan ada di beberapa negara maju, menunjukkan angka pendapatan per kapita yang relatif cukup tinggi, tetapi memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi pula, sehingga menyebabkan disparitas atau kesenjangan penerimaan pendapatan menjadi semakin terlihat di kalangan masyarakat. Lalu ada rumusan masalah dari proposal ini. Yang pertama, apakah variabel tingkat kemiskinan memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan? Yang kedua, apakah variabel investasi asing memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan? Yang ketiga, apakah variabel pendapatan per kapita memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan? Yang keempat, apakah variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan? Dan yang kelima yaitu apakah variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh yang simultan kepada tingkat tingkat ketimpangan pendapatan. Lalu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yaitu meningkatkan wawasan secara mendalam, terkhusus mengenai ketimpangan pendapatan yang terjadi di negara-negara padat populasi. Selain itu, hasil penelitian dapat memberikan bukti pengujian variabel terkait ketimpangan pendapatan yang lebih terbaru, terutama di 5 negara padat populasi, yakni China, Indonesia, Rusia, Thailand, dan Turki. Hasil penelitian juga dapat dimanfaatkan ke depannya sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin menguji variabel serupa. Landasan teori yang digunakan dalam proposal saya yaitu teori ketimpangan pendapatan Kuznets. Ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan kesejahteraan ekonomi antara masyarakat kelas atas dan bawah yang ditunjukkan dari perolehan pendapatan tiap masyarakat. Teori ketimpangan distribusi pendapatan dimulai dari hipotesis U terbalik yang dikemukakan oleh Simon Kuznets tahun 1955. Kuznets menyatakan bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata. Namun setelah mencapai suatu titik tingkat pembangunan tertentu, ketimpangan pendapatan akan semakin menurun, yang artinya pendapatan terdistribusi semakin merata. Lalu ada beberapa penelitian terdahulu yang saya cantumkan, yakni pertama tahun 2022 menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi asing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Lalu penelitian Amar pada tahun 2020 menemukan hasil penurunan tingkat kemiskinan semakin besar seiring dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi bersifat negatif terhadap tingkat ketimpangan pendapatan. Tetapi hasil ini bertolak belakang dengan penelitian SWAPA pada tahun 2020 yang menemukan bahwa di negara-negara berkembang, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat seiring pertumbuhan ekonomi yang positif. Lalu ada penelitian Kunenengan pada tahun 2023 yang menemukan bahwa kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap ketimpangan pendapatan. Lalu penelitian Janah pada tahun 2022 menemukan hasil bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia, pendapatan per kapita memiliki pengaruh yang signifikan dan bersifat negatif terhadap ketimpangan pendapatan, serupa dengan variabel investasi asing. Lalu di sini ada kerangka pikir dari penelitian ini, di mana tingkat kemiskinan, investasi asing atau FDI, pendapatan per kapita, dan pertumbuhan ekonomi, di mana masing-masing dan secara simultan mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Di mana garis panah hitam yang menunjukkan pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan secara parsial, dan garis biru menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut
memiliki pengaruh yang secara simultan terhadap ketimpangan pendapatan. Lalu ada hipotesis penelitian di mana ada beberapa hipotesis, dan H0-nya yaitu tingkat kemiskinan, investasi asing, pendapatan per kapita, dan pertumbuhan PDB tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Dan HA-nya yaitu tingkat kemiskinan, investasi asing, pendapatan per kapita, dan pertumbuhan PDB berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Jenis data dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data yang telah diolah dan disajikan oleh pihak sebelumnya. Data sekunder yang digunakan berupa variabel tingkat kemiskinan, investasi asing, pendapatan per kapita, dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel bebas, dan ketimpangan pendapatan dalam bentuk Gini rasio sebagai variabel terikat. Sumber data berasal dari website World Bank. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan aplikasi EVIS 12 dengan metode regresi data panel, yaitu gabungan data time series dan cross-section. Kemudian diuji dengan beberapa pengujian untuk menentukan model yang sesuai digunakan pada data panel dalam penelitian. Berikut saya lampirkan juga model regresi data panel, di mana GRIT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 TKIT ditambah beta 2 FDIIT ditambah beta 3 PDB-KIT ditambah beta 4 GDP-GIT plus standar error. Di mana keterangannya sudah terlampir. Lalu ada pemilihan estimasi model regresi data panel. Jadi berdasarkan dua uji yang telah dilakukan, yaitu uji Chow dan uji Hausman, didapatkan probabilitas sebesar 0,000, yang artinya kurang dari 0,05, sehingga tidak perlu dilanjutkan dengan pengujian Lagrange multiplier. Dengan demikian, model yang tepat digunakan untuk melakukan analisis regresi dalam penelitian ini menggunakan fixed effect model. Lalu selanjutnya ada definisi operasional variabel, di mana di sini ada variabel Gini rasio sebagai variabel dependennya atau variabel Y, di mana rasio satuannya yaitu rasio 0 hingga 1 untuk periode tahun 2010 hingga 2019 dengan sumber World Bank. Lalu ada variabel bebasnya ada 4, yaitu pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan, investasi asing, dan pertumbuhan ekonomi. Di mana tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi satuannya persentase, dan pendapatan per kapita serta investasi asing dalam satuan US dollar. Dan sumbernya juga dari World Bank untuk periode sama 2010 hingga 2019. Sekian pemaparan proposal yang dari penelitian yang ingin saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.